warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayhaki Yuliansani, mahasiswa dengan nomor induk 24150400001, Prodi Peternakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya membuka rangkaian presentasi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah kami susun dalam bentuk artikel ilmiah. Presentasi ini merupakan hasil kerja seluruh mahasiswa dalam kelas ini, di mana masing-masing dari kami telah menyusun artikel berdasarkan topik yang telah ditentukan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang saya lakukan dalam judul pemanfaatan limbah sayur dari pasar tradisional sebagai alternatif pakan etok Cairina moschata untuk meningkatkan pertumbuhan di desa pojok. Hasilnya, kelompok yang diberi pakan 70% limbah sayur dan 30% dedak menunjukkan pertambahan bobot hampir setara dengan kelompok kontrol. Ini membuktikan bahwa penggunaan limbah sayur dengan komposisi yang tepat dapat mengurangi ketergantungan terhadap pakan pabrikan tanpa mengorbankan performa pertumbuhan ternak. Selain itu, pendekatan ini juga berkontribusi terhadap pengelolaan limbah organik yang lebih ramah lingkungan. Sebagai kesimpulan, saya merekomendasikan agar peternak rakyat mulai mempertimbangkan pemanfaatan limbah sayur sebagai pakan alternatif. Dengan cara ini, biaya produksi dapat ditekan, pertumbuhan etok tetap optimal, dan lingkungan sekitar juga lebih bersih. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Muhammad Dava, program studi peternakan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains. Pertama, mengapa saya tertarik pada topik ini? Di era digital seperti sekarang, hampir semua mahasiswa memiliki akses terhadap kamera, baik melalui ponsel maupun kamera digital. Fotografi bukan lagi sekedar hobi, tapi sudah menjadi bagian dari keseharian kita, terutama dalam mengerjakan tugas, membuat konten, hingga mendokumentasikan aktivitas kampus. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Saya mewawancarai mahasiswa yang aktif memotret, mengamati langsung kegiatan mereka, dan mengumpulkan dokumentasi karya foto mereka. Hasil penelitian saya menunjukkan 4 hal utama, yaitu 1. Fotografi sebagai media ekspresi diri. 2. Penggunaan fotografi dalam kegiatan akademik. 3. Kreativitas visual meningkat. 4. Fotografi sebagai media pembelajaran dan dokumentasi. Kesimpulannya, fotografi tidak hanya menjadi sarana seni atau hobi, tapi juga alat bantu belajar yang sangat luas. Ia membuka ruang bagi mahasiswa untuk lebih kreatif, ekspresif, dan mandiri. Penelitian ini membawa sudut pandang baru bahwa kreativitas mahasiswa bisa tumbuh bukan hanya lewat komunitas, tapi juga secara individu lewat kamera di tangan mereka. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrian Maulana, nomor induk mahasiswa 241504003 dari Prodi Peternakan Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dan pembahasan dari artikel ilmu yang saya buat dengan judul Peran Teknologi AI atau Artificial Intelligence untuk menunjang efektivitas belajar mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri. Teknologi AI adalah teknologi yang diciptakan untuk membantu manusia dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi efektivitas penggunaan serta menganalisis dampak dari penggunaan teknologi ini. Dari penelitian ini didapat hasil dan pembahasan. Ada 4 aspek pembahasan. Yang pertama, akses materi digital. Mahasiswa menggunakan teknologi ini untuk mencari jurnal, artikel ilmiah, dan literatur lainnya. Dampak terhadap mahasiswa adalah memudahkan mahasiswa untuk mengakses berbagai sumber informasi. Yang kedua, ada pembelajaran mandiri dan adaptif. Teknologi ini memungkinkan mahasiswa belajar sesuai minat dan gaya belajar masing-masing individu. Dampaknya meningkatkan kualitas dan motivasi dalam belajar. Yang ketiga, ada efisiensi penulisan penugasan. AI atau Artificial Intelligence digunakan untuk
menyusun laporan praktikum, menganalisis data, serta mengecek tata bahasa. Dampaknya adalah meningkatkan kecepatan dalam penyelesaian tugas. Yang keempat ada etika dan batasan penggunaan AI. Sebagian mahasiswa cenderung tergantung pada teknologi ini, seperti menyalin jawaban tanpa memahami isinya. Dampaknya mengakibatkan penurunan kemampuan berpikir kritis dan kemalasan berpikir. Jadi itulah hasil dan pembahasan yang saya dapat dari penelitian ini. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukmanul Hakim dari Universitas Nusantara PGRI Kediri, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains dengan prodi peternakan. Pada kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil ragam tulis saya yang akan menjadi kenang-kenangan saya di semester 2 ini dengan matkul keilmuan bahasa Indonesia. Jadi untuk ragam tulis saya mengamati di wilayah desa saya, di Desa Sumberjo, Kecamatan Kandet, Kabupaten Kediri, bahwasanya di desa saya itu masih banyak petani dan peternak yang kurang bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Desa Sumberjo. Salah satunya di kelompok Mendo Berkah Farm itu dengan kelompok populasi kambing dan domba itu sekitar 50-an ekor, itu menghasilkan kotoran hewan atau kohe yang lumayan banyak. Nah, tetapi untuk pengolahannya sendiri belum bisa maksimal. Nah, di sini di karya ragam tulis saya mengangkat isu tersebut. Jadi di situ nanti akan dipaparkan bahwasannya ada proses-proses untuk meningkatkan hasil dari kelompok Mendo Berkah Farm dengan menggunakan beberapa metode. Salah satunya dengan pengolahan kohe menjadi pupuk untuk meregenerasi dan mensuburkan tanah pertanian yang sudah beberapa tahun ini sudah unsur haranya sudah berkurang, dan isu tahun-tahun kemarin bahwasanya pupuk dikurangi oleh pemerintah. Untuk kesimpulan dari artikel saya yaitu dengan pemanfaatan yang baik dan juga pengolahan yang sempurna dapat dihasilkan dan meningkatkan potensi akan kohe kambing tersebut, dan juga meningkatkan unsur hara tanah di pesawahan pedesaan Desa Sumberjo. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feliza Amanur Aini dari Prodi Peternakan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis yang berjudul Teknik Inovatif dalam Peternakan Bebek dan Teknologi Penetas Telur Otomatis berbasis IoT di Kecamatan Guncang, Kabupaten Kediri. Nah, peternakan bebek itu mempunyai potensi besar buat memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat, tapi masih ada kendalanya kayak biaya produksi yang tinggi, penetasan telur yang masih manual, dan gak efisien. Salah satu solusi inovatifnya adalah teknologi penetas telur otomatis berbasis IoT. Jadi, alat ini tuh bisa mengontrol suhu dan kelembapan secara otomatis dan real time lewat HP. Metode penelitiannya, saya memakai metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus, pengumpulan data dari literatur, dokumentasi, dan observasi secara tidak langsung. Hasil penelitian yang saya temukan yaitu yang pertama, tingkat penetasan bisa naik sampai 62%. Yang kedua, lebih hemat
waktu dan tenaga karena nggak perlu muter telur manual. Dan yang ketiga, bisa dipantau dari jarak jauh, jadi lebih modern dan mendukung konsep smart farming. Tantangannya yaitu banyak peternak di desa yang belum familiar sama teknologi. Dan yang kedua, koneksi internet yang sangat terbatas dan biaya alat awalnya lumayan mahal. Prospek kedepannya kalau dikasih pelatihan dan dukungan dari pemerintah atau swasta, alat ini tuh bisa banget diterapkan secara luas dan bantu ningkatin produktivitas peternak kecil. Jadi intinya teknologi ini itu bisa jadi solusi efisien untuk peternakan bebek di Indonesia, tapi harus dibarengi edukasi dan akses alat yang lebih merata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ardiansyah, NPM 241504008. Saya dari Prodi Peternakan Universitas Nusantara PGRI Kediri. Akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Analisis Teknik Pemeliharaan dan Faktor Penentu Produktivitas Murai Batu di Peternakan Skala Kecil di Desa Joho Kediri. Untuk pendahuluan, burung murai batu merupakan salah satu jenis burung kicauan unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi di Indonesia. Permintaan pasar terhadap murai batu terus meningkat, terutama untuk burung dengan kualitas suara yang baik dan kemampuan meniru suara kompleks. Peternak skala kecil menjadi tulang punggung utama dalam penyediaan murai batu untuk pasar lokal dan nasional. Namun demikian, variasi produktivitas antara peternak menunjukkan adanya perbedaan dalam teknik pemeliharaan dan faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhinya. Jadi, saya mengumpulkan data melalui observasi langsung terhadap 10 peternak skala kecil, serta wawancara semi-struktur dengan para peternak. Variabel yang diamati meliputi teknik pemeliharaan pakan dan suplemen, kebersihan dan desain kandang, pola pemasteran dan latihan suara, manajemen reproduksi, kualitas indukan dan anakan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, teknik pemeliharaan. Pemberian pakan merupakan faktor utama yang mempengaruhi performa murai batu, baik dari segi suara maupun stamina. Mayoritas peternak memberikan pakan utama berupa fur berkualitas serta pakan tambahan yang disebut extra fooding, seperti jangkrik, kroto, ulat, hongkong, dan cacing. Untuk yang kedua, kebersihan dan desain kandang. Desain dan sanitasi kandang berperan besar dalam menjaga kesehatan murai batu. Peternak yang rutin membersihkan kandang setiap hari dan memberikan ventilasi udara baik memiliki tingkat kematian lebih rendah dan burung murai batu lebih aktif. Posisi kandang yang mendapat sinar matahari pagi juga membantu proses metabolisme dan menjaga kondisi psikologi burung. Untuk yang ketiga, pola pemasteran atau latihan suara. Pemasteran atau pelatihan suara merupakan proses penting dalam membentuk karakter kicauan murai batu. Terdapat dua metode utama, pemasteran langsung menggunakan bur masteran, misalnya cililin, kapas tembak, dan lain-lain, dan pemasteran dengan audio digital atau rekaman kicauan burung. Durasi pemasteran yang optimal berkisaran antara 2-4 jam per hari, dilakukan saat pagi dan sore hari ketika burung dalam kondisi tenang. Untuk yang keempat, manajemen reproduksi. Produktivitas sangat dipengaruhi oleh kualitas indukan peternak yang menggunakan indukan dari terah juara atau burung yang pernah ikut lomba, cenderung memperoleh anakan dengan potensi suara dan stamina lebih baik. Untuk yang kelima, kualitas indukan dan anakan. Dalam penelitian ini, penilaian kualitas indukan dan anakan murai batu dilakukan dengan metode observasi langsung dan wawancara terstruktur kepada peternak. Aspek-aspek yang diamati dari dikaji meliputi asal-usul indukan, performa fisik, dan suara indukan, serta performa anakan hasil penangkaran. Kesimpulan, produktivitas murai batu di peternakan skala kecil sangat dipengaruhi oleh teknik pemeliharaan, terutama pemberian pakan, pemasteran, manajemen kandang, dan pemilihan indukan, serta yang menerapkan standar pemeliharaan yang baik cenderung memilih burung dengan kualitas suara lebih baik dan tingkat keberhasilan reproduksi
lebih tinggi. Jadi untuk saran, perlu adanya pelatihan dan penyuluhan rutin dari dinas terkait kepada peternak murai batu, serta pengembangan standar operasional pemeliharaan untuk meningkatkan hasil produksi secara berkelanjutan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabahan Yukasani Farsha Putra dengan NPM 24150400010, mahasiswa program studi peternakan Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pemanfaatan Dinamo Bekas sebagai alat pencacah limbah sayur untuk pembuatan pakan ternak hemat biaya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan peternak rakyat terhadap alat pencacah sayur yang murah dan efisien. Saya menggunakan dinamo bekas untuk merancang alat pencacah dan dengan biaya pembuatan di bawah Rp300.000. Alat ini berhasil mencacah 10 kg sayuran hanya dalam waktu 5 menit dan hasil cacah-cacahannya cocok untuk pakan ayam dan unggas lainnya. Berdasarkan uji coba, alat ini dinilai efektif dan efisien oleh para peternak. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan potensi pemanfaatan limbah elektronik menjadi teknologi tepat guna. Kesimpulannya, alat pencacah ini mampu menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi para kerja peternak. Saya merekomendasikan pengembangan lebih lanjut untuk daya tahan dan keamanan alat. Sekian laporan hasil KTI ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rahman Nur Shihab dari Prodi Peternakan tingkat 1. Saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya teliti dan saya perdalami, yaitu yang berjudul tentang pemberdayaan masyarakat budidaya maggot BSF dalam mengatasi kenaikan harga pakan ternak di Desa Pesing. Tujuan dari jurnal yang saya ampu ini adalah menganalisis upaya pemberdayaan masyarakat melalui budidaya maggot Black Soldier Fly atau BSF sebagai solusi menghadapi kenaikan harga pakan ternak di Desa Pesing. Latar belakang dari penelitian tersebut adalah harga pakan ternak yang naik drastis yang menyulitkan peternak dalam mencukupi kebutuhan pakan ternaknya. Metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di Desa Pesing atau di dekat rumah saya. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pelaksanaan program dengan cara 1. Sosialisasi dan pelatihan budidaya maggot kepada warga. Yang kedua, diberikan fasilitas budidaya sederhana. Yang ketiga, terbentuk dan membentuk kelompok peternak yang memproduksi maggot secara mandiri. Hasil utama dari penelitian tersebut adalah maggot mampu menggantikan 30-50% pakan komersial, yang dalam artian bisa menghemat biaya operasional peternak turun menjadi 20-35%. Yang kedua, limbah organik dimanfaatkan meningkatkan kesadaran lingkungan. Masyarakat mulai membangun usaha berbasis maggot secara mandiri. Tantangan dari sosialisasi atau budidaya maggot BSF ini adalah sulitnya pasokan limbah organik berkualitas, keterbatasan lahan di rumah warga, pemasaran maggot masih terbatas secara lokal. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah budidaya maggot BSF terbukti menjadi solusi berkelanjutan untuk peternak desa dalam menghadapi mahalnya pakan sekaligus meningkatkan ekonomi dan lingkungan desa. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Mubarak dengan nomor NPM 24150400014 dari program studi peternakan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Universitas Nusantara PGRI Kediri.
Saya di sini akan menjelaskan tentang judul pengaruh pemberian pakan daun lamtoro secara berlebihan atau Leucaena leucocephala terhadap kambing peranakan Etawa dan kambing kacang betina lokal. Dari pengalaman yang saya dapat, memberikan daun lamtoro secara berlebihan akan mengakibatkan kerontokan yang berskala banyak. Karena tingginya kandungan protein yang mencapai 23,7% sampai dengan 34%. Selain itu, daun lamtoro juga mengandung tanin yang bisa melindungi protein dari degradasi oleh mikroba rumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arin Alhaq, NPM 2415040015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya dengan judul Faktor yang Mempengaruhi Minat Membaca Mahasiswa Program Studi Peternakan Semester 2 Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dalam mengikuti perkuliahan, mahasiswa hendaknya tidak hanya mendengarkan dan mencatat saja informasi yang diberikan oleh dosen, tetapi harus mampu untuk bersikap kritis terhadap informasi tersebut. Perkuliahan bukan hanya dengan mencatat, mendengarkan, melainkan didukung dengan sikap kritis dari mahasiswa pada saat mengikuti perkuliahan. Dalam arti mahasiswa sudah mempersiapkan perkuliahan yang ia ikuti. Sebelum mengikuti perkuliahan, hendaknya mahasiswa sudah memiliki persiapan dan mempelajari tentang materi perkuliahan yang akan mereka ikuti. Salah satu persiapan yang dapat dilakukan adalah dengan membaca. Membaca bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam mempelajari karya sastra guna mengembangkan materi yang diterima dan menambah pengetahuan baru. Menumbuhkan minat baca bagi peserta didik atau mahasiswa bukanlah suatu hal yang mudah. Minat baca seseorang dapat dilihat dari intensitas waktu yang dihabiskan untuk membaca. Kemudian metode yang saya gunakan untuk penilaian ini menggunakan metode kualitatif, di mana metode kualitatif ini dilakukan terhadap objek penelitian untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kurangnya minat baca pada peserta didik atau mahasiswa. Data diperoleh dari survei melalui Google Form yang ditunjukkan kepada mahasiswa program studi peternakan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket yang berisi faktor-faktor penyebab kurangnya minat baca. Data penelitian ini yang saya peroleh merupakan data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kemudian hasil dan pembahasan yang telah saya lakukan pada penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dapat ditarik kesimpulan, yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kurangnya minat baca pada mahasiswa. Saya melakukan survei dengan menggunakan angket dan didapat hasil dari 11 responden, diantaranya 27,3% mahasiswa terpengaruhi oleh gadget, 9,1% dipengaruhi oleh game, 27,3% dipengaruhi oleh media sosial, dan 36,4% dipengaruhi oleh bacaan yang tidak menarik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Abdurrauf Al-Ayubi. MPM saya 24150400016. Analis teknik pemeliharaan tafakap penentu produksi ayam petelur di peternakan skala kecil di Desa Mbaye. Ayam petelur merupakan sumber protein hewan yang terjangkau dan penting bagi ketahuan pangan lokal. Meskipun usaha peternak rakyat di daerah pedesaan mainkan peran virtual dalam memenuhi kebutuhan telur, munculnya dispersi produksi karena tingkat adopsi teknik dan teknologi yang belum merata. Studi ini
Blitar dan situ menunjukkan bahwa efisiensi usaha sangat dipengaruhi oleh teknologi dan harga pakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Berlianti Cahyo Yuniarto dari Prodi Peternakan NPM 2415040018. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya membuat jurnal dengan judul Analisis Perilaku Masyarakat Desa Gedang Sewu Pare terhadap penggunaan rodontisida dan dampaknya terhadap kucing liar. Rodontisida merupakan salah satu bahan kimia yang umum digunakan masyarakat untuk mengendalikan populasi hama tikus. Namun penggunaan yang tidak tepat dapat berdampak negatif terhadap hewan non-target seperti kucing liar yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Penelitian ini dilakukan di Desa Gedang Sewu Pare untuk mendeskripsikan tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap penggunaan rodontisida dan dampaknya terhadap populasi kucing liar. Metode yang digunakan adalah survei dengan mendekatkan deskripsi kuantitatif data diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa masyarakat yang pernah menggunakan rodontisida ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup di atas rata-rata karena masyarakat bisa memahami tentang penggunaan rodontisida ini, dan temuan ini menunjukkan perlunya edukasi masyarakat untuk lebih lanjut agar penggunaan rodontisida dapat lebih bijak dan tidak membahayakan kelestarian kucing liar sebagian dari keseimbangan lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibie Agustiar, NPM 2415040019 dari Prodi Peternakan Universitas Nusantara PGRI Kediri. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Peningkatan Produktivitas Ternak Kambing Jawa Randu melalui Manajemen Pakan yang Efisien di Desa Waningpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Masalah utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah rendahnya produktivitas kambing Jawa Randu, terutama di kalangan peternak rakyat. Hal ini disebabkan oleh manajemen pakan yang belum efisien. Kebanyakan peternak memberi pakan tanpa jadwal, tanpa memperhatikan komposisi nutrisi, dan tidak disesuaikan dengan kondisi fisiologis ternaknya. Lalu, hasil penelitian setelah dilakukan penerapan manajemen pakan yang efisien, yakni dengan pengaturan waktu pemberian pakan, takaran yang tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan kambing, hasilnya sangat signifikan. Kambing yang dikelola dengan sistem ini mengalami pertambahan bobot badan harian sebesar 0,18 kg dibandingkan hanya dengan 0,10 kg pada kambing yang diberi pakan seadanya. Efisiensi pakan yang meningkat dengan rasio konversi pakan yang jauh lebih baik. Artinya, manajemen pakan yang baik benar-benar terbukti dan mampu meningkatkan produktivitas ternak kambing. Saya berharap penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peternak maupun pihak terkait dalam mengembangkan ternak kambing yang lebih produktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafibuddin, mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Prodi Peternakan. Di sini saya akan menyampaikan apa yang
telah saya buat, yaitu jurnal dengan judul Bahaya Merokok di Kalangan Mahasiswa di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang langsung saja akan saya jelaskan, yaitu merokok di kalangan mahasiswa merupakan kebiasaan yang sangat merugikan, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun akademik. Rokok mengandung zat aditif seperti nikotin yang dapat menyebabkan ketergantungan dan dampak buruk pada organ tubuh, terutama pada paru-paru, jantung, dan sistem pernapasan. Selain itu, merokok juga menurunkan konsentrasi belajar, meningkatkan resiko stres, dan memperburuk performa akademik. Di lingkungan kampus, kebiasaan merokok dapat menular melalui yang pertama, pergaulan bebas, tekanan sosial, sehingga memicu lebih banyak mahasiswa terjerumus dalam gaya hidup tidak sehat. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memahami resiko jangka panjang dari rokok tersebut dan menjauhi kebiasaan ini demi masa depan yang lebih baik. Kandungan yang ada di dalam rokok, yang pertama ada nikotin, yaitu zat aditif yang menyebabkan ketergantungan. Yang kedua ada tar, zat lengket berwarna coklat yang menempel di paru-paru. Yang ketiga ada karbon monoksida atau CO, gas beracun yang meningkatkan hemoglobin dalam darah menggantikan oksigen. Yang keempat ada formaldehida, biasanya digunakan untuk pengawet mayat. Yang kelima anomia, zat kimia yang digunakan dalam membersih lantai. Yang keenam ada cyanida, zat beracun yang bisa menyebabkan kerusakan sistem saraf dan jantung. Yang ketujuh ada benzena, ditemukan juga dalam bensin yang bersifat karsiogenetik. Itulah zat-zat yang berbahaya yang terkandung dalam rokok. Daripada itu, saya mengajak seluruh mahasiswa, terutamanya mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri, untuk mengurangi atau jangan sampai memakai rokok. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jamroji, MPN 24150400031 dari Prodi Peternakan Fakultas FIKS atau Ilmu Kesehatan dan Sains dari Universitas PGRI Kediri, PGRI Nusantara Kediri. Ya, saya di sini mengangkat tema atau judul analisis pemeliharaan ayam bangkok dan analisis produktivitas ayam bangkok di desa Tarokan, Dusun Jegles, Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Nah, di sini saya melakukan metode dengan observasi langsung atau ke kandangnya langsung ada 10 peternak. Nah, setelah saya analisis atau setelah saya teliti, ternyata di Dusun Jegles ini kebanyakan masih kurang, telurnya ini kurang optimal. Jadi si telur ini dia ini rentan akan pecah atau warnanya itu tidak sesuai dengan standar, atau semisalnya warnanya harusnya merah dop, itu di sini masih kurang karena kurangnya pakan terhadap si ayam bangkok ini. Apa sih ayam bangkok? Ayam bangkok adalah ayam jenis aduan atau hias yang dipelihara oleh peternak lokal untuk dadu. Nah, jadi dusun warga Jegles ini kebanyakan peternaknya ini peternak tua atau sudah sesepuh atau di atas saya lah, bilang aja di atas saya. Jadi kalau saya kasih masukan agak gimana ya, agak ngeyel.
Jadi kowe iki sopo gitu bahasanya. Nah, jadi kenapa kok saya nggak dokumentasi pas ke 10 peternak itu, yaitu orangnya nggak mau didokumentasikan. Nah, setelah dokumentasikan nggak mau, saya tanya ini pakannya gimana. Ternyata pakannya seadanya. Semisal bekatul aja. Jadi kurang kalau bekatul aja menurut saya. Terus kalau adanya limbah, kan di sini mayoritas peternak di sini kan mayoritas penjual atau pedagang si cambah. Lah, itu kan cambah ada brongkolnya. Nah, itu brongkolnya kalau nggak ada apa-apa ya dikasih itu aja. Itu bagus, tapi kurang kebutuhan tubuh ini kurang. Itu sehari buat telur bagus, tapi kalau nggak ada campurannya yang lain kurang. Saya sendiri juga gitu, saya kasih itu, tapi saya kasih bekatul, sentrat sama jagung itu tadi. Nah, di sini kurangnya itu. Kenapa tujuan saya membuat ini? Jadi kalau saya ditanyakan kue untuk kondi gitu, kalau langsung saya tunjukkan ini jurnalnya, ini loh, ini setelah saya teliti ini, mohon dibaca dan silakan diterapkan bagi yang mau menerapkan gitu. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksa Fernanda Saputra, NPM 241540033 dari Prodi Peternakan. Saya akan menjelaskan ragam tulis saya yang berjudul Analisis Semiotika Roland Barthes Syair Sugih Tanpa Bondo. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan makna apa saja yang terkandung dalam syair Sugih Tanpa Bondo. Sebuah lagu merupakan bentuk komunikasi sosial yang dibaliknya terdapat maksud dan pesan tertentu yang tersirat di balik pemilihan kata. Dalam perspektif semiotika, makna dalam suatu kata terbagi menjadi dua, yaitu makna denotatif atau harfiah dan makna konotatif. Lebih lanjut, Barthes juga memakai konsep mitos untuk membahas ideologi yang terkandung dalam suatu naskah. Syair Sugih Tanpa Bondo menekankan pada bagaimana cara hidup yang dikehendaki oleh pengarangnya, yaitu hidup yang tanpa merendahkan orang lain, kehidupan yang diisi dengan sikap-sikap kesatria, kehidupan yang jauh dari keserakahan. Sekian, terima kasih.